Jadi benar, penghambat kemakmuran dan kemajuan Anda itu disebabkan ego Anda yang sangat kuat di dalam menggenggam. Begitu kuat ego Anda menarik energi dari luar diri Anda ke dalam diri Anda. Sehingga hidup Anda perlu kepandaian untuk mengosongkan dan melepaskan. Kepandaian untuk tidak melekat. Tapi ingat-ingat, segala yang kosong akan terisi. Dan kalau isi tersebut tidak Anda prioritaskan, apapun bisa mengisi ruang kosong Anda. Memprioritaskan isi di dalam kosong. Setahun lalu saya pernah menulis sebuah artikel yang saya beri judul Akhlak Ruang Kosong. Saya menjelaskan bahwa alam semesta raya ini kosong. Materi padatnya hanya 0,00001% saja. Di dalam atom itu 99,9999% adalah ruang kosong. Zat padatnya itu hanya 0,00001%. Jarak antar planet-planet juga berupa ruang-ruang kosong. Alam semesta dari makro hingga mikro, kosmosnya terisi oleh ruang-ruang kosong yang begitu banyak. Ini realnya bahwa alam semesta beserta seluruh wujud seimbang dan teratur adalah bentuk materi yang kosong. Artinya hidup ini terwujud dan berlangsung apabila hidup ini banyak kosong, bukan banyak padatnya. Ayam padat dengan makan, lalu si ayam malah mati. Ada istilah pitik mati ono ing pedaringan. Artinya ayam mati di dalam lumbung padi. Anda padat dengan gemuk akan mengalami obesitas, kemudian Anda juga mati. Anda padat minum kopi, akhirnya juga mati. Anda padat aktivitas, akhirnya kelelahan juga Anda mati. Anda padat dengan obat-obatan kimiawi, Anda juga jadinya mati. Segala yang sangat padat itu mematikan. Berdesakan di mobil, Anda juga mati. Menanam tanaman terlalu berdempetan juga tanamannya mati. Fir'aun terlalu padat dengan kekuasaan, dia juga mati. Korun terlalu padat dalam harta, dia juga akhirnya mati. Israf atau berlebihan menjadi aturan Islam karena israf merupakan sistem kepadatan zat. Di lini manapun terlalu padat itu ya jadinya mati. Sementara alam semesta ini berdiri tegak dengan sistem materi kosong, bukan sistem materi padat. Menyadari sistem ini, para pencapai akhlak mulia tidak segan-segan untuk mengosongkan segala sesuatu yang ada di tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walau sedang memakai baju baru, ada orang yang meminta seketika dilepas dan diberikan. Beliau tahu di kekosongan beliau akan semakin hidup. Akhlak para sahabat Nabi SAW seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, dan sahabat lainnya yang harta mereka dihabiskan, disedekahkan semua untuk sabilillah dan untuk amal kemanusiaan. Itu karena mereka telah sampai di kesadaran kekosongan adalah sumber kehidupan. Alam semesta ini telah dicipta dengan penuh keberlimpahan, sehingga menjadi media pencarian rezeki seluruh makhluk di alam semesta. Ternyata ya semuanya cukup dan semuanya makmur. Ternyata kuncinya alam semesta ini banyak mengosongkan dirinya sendiri. Karena apa? Ya tadi, alam semesta itu dari atom yang terkecil sampai dengan angkasa yang terbesar ternyata lebih banyak kosongnya daripada materi isinya. Anda sebagai komponen alam semesta jika ingin berkemakmuran juga kuncinya sama. Anda harus banyak untuk mengosongkan diri. Dermawan itu mengosongkan diri, mengikhlaskan, memaafkan, merelakan, sabar, dermawan, penolong, murah hati, suka memberi, empati, mengakui kesalahan dan lain-lain. Itulah jalan tembus Anda untuk menembus keberlimpahan dan kemakmuran. Begitu ringkasnya. Senantiasa berupaya mengosongkan diri, itulah pusat keberlimpahan. Namun ya Anda harus hati-hati. Gelas yang telah kosong, apapun bisa mengisinya. Sebab sunatullah, segala yang kosong akan terisi. Ketika gelas telah kosong, bisa kemudian diisi air kopi, diisi air susu, air teh, air putih, hingga bisa diisi racun. Jika terisi air kopi itu sih baik. Lah, kemudian jika terisi racun, di sini kehendak Anda berfungsi mau diisi apa gelas kosong tersebut. Ada kisah seorang anak yatim yang sangat neriman.
rela dianiaya oleh pamannya. Tidak ada indikasi dia akan melawan. Artinya dia terlalu menerima dirinya sebagai orang yang lemah. Setelah remaja, dia pun tetap sebagai remaja kalem, hidup nerima, tetap sebagai karakter khasnya. Dan jadilah seumur hidupnya tetap sebagai orang yang sering menerima aniaya dari orang lain karena dia dinilai lemah. Alhasil setelah dia menikah, dia terkena penyakit stroke sebab kemampuannya menerima tekanan juga sangat terbatas. Setelah stroke, justru istrinya kemudian menelantarkannya. Si anak ini sebenarnya anak yang pandai untuk melepaskan, pandai mengosongkan dirinya. Sejak kecil dia banyak menerima kezaliman, tetapi dia tidak mendendam, juga tidak bereaksi negatif. Dia lihai memasuki ruang-ruang kosong alam semesta, tetapi sudah menjadi sunatullah, sesuatu yang kosong apapun bisa mengisi. Bisa diisi racun, bisa juga diisi gula. Karena si anak tidak punya kehendak mengisi gelas kosongnya dengan air putih ataupun air kopi atau air susu atau apa, maka gelas kosong tersebut ternyata diisi racun. Berakhir penyakit stroke dan ditinggalkan oleh istrinya. Disinilah kemudian pentingnya kehendak dan prioritas di dalam berbagai proses pengosongan dan pelepasan di dalam hidup Anda. Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil dianiaya oleh kakak-kakaknya, kemudian terbuang ke Mesir sebagai budak belian, sampai akhirnya terjebak drama asmara dengan Zulaikha, dan berakhir dia masuk jeruji besi penjara. Nabi Yusuf alaihissalam begitu banyak mengalami pengosongan dan pelepasan dalam hidupnya, namun dia tetap kuat di dalam kehendak untuk mengisi gelas kosong hidupnya dengan sesuatu yang manis. Dengan percaya diri, dia itu bercita-cita. Qala ja'alni hala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 55. Dan benar, alam semesta mengisi gelas kosong Nabi Yusuf dengan jabatan. Dan itu jabatan yang bergengsi, yakni menjadi bendaharawan negeri Mesir kuno, ya selevel menteri keuangan. Inilah pentingnya sebuah prioritas kehendak di dalam gelas kosong. Jadi benar, penghambat kemakmuran dan kemajuan Anda itu disebabkan ego Anda yang sangat kuat di dalam menggenggam. Begitu kuat ego Anda menarik energi dari luar diri Anda ke dalam diri Anda, sehingga hidup Anda perlu kepandaian untuk mengosongkan dan melepaskan. Kepandaian untuk tidak melekat. Tapi ingat-ingat, segala yang kosong akan terisi. Dan kalau isi tersebut tidak Anda prioritaskan, apapun bisa mengisi ruang kosong Anda. Maka ini, kuatkan kehendak-kehendak Anda. Tetap pegang prioritas-prioritas duniawi, agar energi yang mengisi ruang kosong Anda adalah energi keberlimpahan. Artinya harus tetap ada ambisi meraih sebuah prioritas. Jangan kemudian semuanya dikosongi. Jadi, tetaplah punya prioritas besar dalam segala proses pengosongan dan pelepasan Anda. Iya, pandailah memaafkan, pandailah berderma, pandailah menolong, pandailah tidak melekat, pandailah mengendalikan amarah, pandailah mengikhlaskan, pandailah memberi, pandailah memasuki ruang kosong. Tetapi isilah dengan yang manis ruang kosong Anda itu agar tidak diisi oleh sembarangan isi. Sehingga tetaplah pegang prioritas besar dalam segala bentuk pelepasan yang Anda amalkan. Tetaplah punya cita-cita dan kehendak baik sepahit apapun pelepasan di dalam kehidupan ini.